Nah banyak yang istilahnya ketika presentasi Mas Dani kok nggak closing ya, gimana ya caranya gitu. Kebanyakan bukan karena dia susah closing, tapi kebanyakan salah di tahapan pertama. Tahapan pertama yaitu itu PDKT. Atau pendekatan, ice breaking, buka omongan gitu. Jadi PDKT. Kenapa harus PDKT? Karena 80% untuk closing itu emosional ya, 20% di produk atau bisnis. Nah, kebanyakan kita susah closing itu kebanyakan salahnya di PDKT. Jadi kita nggak ngejar emosionalnya dulu. Nah, jadi nggak kejar pendekatannya dulu. Langsung hantem aja ke modalnya atau produknya bisnisnya gitu, dan lain sebagainya gitu. Bahkan kita ngechat di Oke, ini ada yang video call. Ini ada yang mau join ya teman-teman. Jadi saya ada yang nelfon mau join Calmit biasa ya. Tapi kita lanjut dulu live. Kebanyakan Calmit nih bos. Oke, intinya teman-teman di awal kita pastikan PDKT-nya diperkuat lagi. Karena banyak orang yang susah closing itu kesalahannya di sini gitu. Di poin pertama kurang PDKT-nya, kurang pendekatannya gitu. Padahal untuk closing itu 80% emosional, 20% produk. Nah, banyak mitra yang awal join dia begitu semangat, dia begitu menggebu-gebu. Wah, pokoknya pengen secepatnya Mobilio, pengen secepatnya Pajero. Tapi lupa di tahapan yang pertama. Tahapan closing yang pertama harus PDKT dulu. Intinya apa? Promosi ya, nyebarin dimanapun, di BBM, di WeChat, dimanapun. Sistem yang lama-lama, tapi nggak ada PDKT juga ya. Ketika tahapan presentasinya nggak itu. Oke, sok lanjut dulu bos. Ya. Jadi buat teman-teman ya, sebetulnya kalau untuk di online ini kita penting juga lah untuk tahapan untuk PDKT dulu ya, ice breakingnya dulu. Jadi jangan langsung ke bisnisnya. Contoh lah seperti ini misalnya, Assalamualaikum, salam kenal, saya Ihsan, saya Pulmilah, leader sinergi gitu ya, yang DM di IG gitu kan. Apa sebelumnya dengan siapa gitu kan. Saya misalnya dari Andi dengan Andi dari Garut gitu kan. Nah, tanya dulu kegiatan sehari-harinya gitu ya, kegiatan sehari-harinya apa, kemudian apa yang dia lakukan gitu ya, apakah dia itu gimana ya, setiap harinya itu apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, misalnya saya kerja 4 tahun mas gitu ya, udah lama, udah 4 tahun, mantap gitu ya. Jadi tanya-tanya dulu gitu ya, tanya dulu, kita masuk ke alam mereka dulu. Jadi gitu ya. kita masuk ke kehidupan mereka dulu gitu. Kalau misalkan kita mampu masuk ke kehidupan mereka, ya nanti kita enak masukin ke kehidupan kita, ke bisnis kita. Jadi tarik ulur ya bos ya. Ya, jadi nanti dengan otomatis biasanya kalau kita nanya-nanya, akhirnya dia nanya balik. Kita misalkan, Mas dari mana? Ini misalkan, oh kerjaannya apa? Oh mantap, misalkan kerja udah sekian tahun dan lain sebagainya. Hingga dia merasa akrab. Jadi anggaplah calon mitra ini meskipun kita nggak kenal, anggap dia itu saudara kita. Ya, anggap dia teman kita. Jadi seakan-akan kita SKSD, sok kenal sok dekat. Nah, itu bahasanya. Jadi sok kenal sok dekat dulu aja gitu. Hingga merasa udah nyaman nih, akhirnya dia yang nanya gitu. Kalau Mas sendiri sekarang kegiatannya apa? Nah, di situ kita bikin penasaran. Ya, dulu. Oh, saya mah alhamdulillah pengangguran kelas VIP tapi dibayar jutaan per hari. Sama-sama. Kalau saya alhamdulillah karena memang udah jutaan per hari. Alhamdulillah bos, luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi bikin penasaran kalau awal-awal join, wah alhamdulillah Mas, saya mah lagi biasa aja nih bisnis sambilan, tapi alhamdulillah banyak orang yang udah bisa dapat mobil cash di bisnis ini Mas. Memang bisnis apaan? Nah, kan kalau dananya enak gitu. Oh, jangan mau tahu, dibikin penasaran aja dulu. Jangan mau tahu Mas, kecuali kalau misalkan Mas nih pengen kayak Kang Dani dalam waktu 2 tahun bisa dapat 9 motor, 6 mobil, 3 Pajero, 2 rumah. Bahkan luxury-nya dikit lagi ya. Ya, luxury yang ketiga dikit lagi. 90 berapa Mas? Tinggal 95 tadi. Aduh langsung ya. gitu Masya Allah. Nah, nanti tinggal kirim video profile ya teman-teman, kirim video profile. Jadi langkah kedua itu gali kebutuhan sama bikin penasaran. Nah, di gali kebutuhan ini biasanya saya gali impian ya. Kalau misalkan lebih mantepnya gali impian. Jadi tanya nih, punya impian nggak? Nah, kalau misalkan dengan cara kerja bisa nggak mewujudkannya? Kalau misalkan dengan cara usaha, siap nggak modalnya, siap nggak risikonya dan lain sebagainya. Nah, baru kita langkah ketiga yaitu tawarkan solusi ya. Nah, kita tawarkan solusi mau ke produk atau mau ke bisnis. Kalau ke produk berarti digali kebutuhannya, kita nanya dia pakai motor apa. Kalau kita mau masukin eco racing. Nah, kalau misalkan kita mau masukin kecantikan,
Ya, misalkan kolagen, ya skincare dan lain sebagainya, berarti tanya pakai skincare atau pakai apa gitu. Kalau wanita ya biasanya. Nah intinya nanti produk kita ini sebagai solusi gitu. Ya, produk kita sebagai solusi, bisnis kita sebagai solusi ya. Nah kalau misalkan udah bisa kayak gitu enak gitu. Nah kita kalau Dani biasanya gali kebutuhannya dengan cara bertanya. Ya misalkan contoh gini, ketika Dani pengen masukin ekoresinya dulu, maaf mas, pakai motor atau motor apa, pakai mobil apa gitu. Misalkan dia jawab pakai motor tahun sekian gitu, motor gitu. Nah saya jawab langsung, oh iya mas, biasa isi bensinnya pakai premium, pertalite atau pertamax. Nah kan dia jawab premium atau pertalite gitu. Nah gini mas, motor atau mobil kendaraan tahun sekian sampai tahun sekian, ya tahun 2000 sampai 2020 itu kebanyakan oktanronnya tinggi kebutuhan. Di atas 90. Di atas 91 ya sampai 97 gitu. Jadi pede. Ya pede. Nah kita nanya sesuai dengan apa yang ingin kita jawab gitu. Jadi kita mau masukin eco-racing kan. Nah kalau misal, tapi munculin dulu ketakutan. Nah kalau misalkan pakai pertalite premium nih, itu kurang dari standar oktan mas. Kalau kurang dari standar oktan, maka apa akibatnya? Kayak tenaga jadi kurang kencang, tarikan jadi agak berat, kerak-kerak di mesin distribusi gitu. Terus kemudian overhead, gampang panas, terus kemudian banyak lah ya, cepat turun mesinnya. Nah kalau pakai eco-racing, nah kita masukin manfaat. Jadi langkah yang ketiga tawarkan solusi. Ya. Nah habis tawarkan solusi, misalkan mau tawarkan solusi ke bisnisnya. Nah berarti kita tanya lagi, mas udah tahu belum cara jalanin bisnisnya? Oh belum. Nah kita jawab cara jalanin bisnis ini gampang mas. Tinggal mas belanja produk 1,6 juta, kalau yang sekarang 2,1 juta dapat produk sekian gitu. Kalau misalkan hitung-hitungan hemat gimana dan lain sebagainya gitu. Nah sudah tahu belum mas potensi bisnisnya? Nah ini potensi bisnisnya luar biasa. Ketika dia jawab belum gitu, tinggal jelasin duplikasi 2, 1,67 M dan lain sebagainya ya. Nah itu, jadi pastikan bisnis ini tuh solusi. Jadi kita gali kebutuhan dulu, nah baru kita tawarkan solusi ke bisnis kita. Jangan langsung solusi dulu ya bos ya? Ya, jadi jangan langsung belak-belakin. Kalau belak-belakin nanti dia bilangnya oh gitu. Karena apa? Dia nggak penasaran, dia nggak mau cari tahu. Kalau misalkan dia udah penasaran, kan konsepnya bikin penasaran, hingga dia mau cari tahu. Ketika dia mau cari tahu, kita enak jelasinnya, bisa komplit. Iya. Dia penasaran dulu ya. Ketika udah kita kasih tahu, insya Allah dia akan lebih suka. Ketika dia suka, maka dia akan join. Nah baru ke tahapan berikutnya yaitu closing. Teknik closing. Nah kebanyakan di teknik closingnya yang kurang mantap, kurang greget. Kalau saya sih di teknik closing ini lebih ke biasanya ke posisi kalau misalkan mas join, kalau saya kan biasanya pakai tarik ulur ya. Jadi bukan nyuruh dia join, malah kebalikan. Jangan buru-buru join mas. Jadi saran saya sih jangan buru-buru join. Jadi ketika dia udah mulai tertarik nih, nah saran saya sih mas jangan buru-buru join. Tapi ditarik lagi. Kecuali atau misalkan kalau mas tidak mau posisi kemitraannya ada di atas. Kenapa? Karena yang bergabung di tim saya, yang tim kami tiap harinya ada puluhan sampai ratusan orang. Nah kalau misalkan mas daftar sekarang, bisa aja nih yang puluhan sampai ratusan orang ini posisinya ada di bawah mas gitu. Tapi kalau misalkan joinnya nanti ya telat sehari aja, itu artinya puluhan orang bisa menuju posisi mas gitu. Nah itu tergantung mas sendiri. Nah contohnya misalkan ada mitra saya nih namanya Mas Anu, karena udah ada nih buktinya di tim kita karena dia langsung ambil posisi ya. Terus kemudian saya closingin lagi, saya simpen di bawah dia bawa calon member. Nah saya bantu presentasi, join, dia dapat komisi. Nah saya contohin isi itu gitu. Terus edifikasi dia, terus edifikasi Dani, dan alhamdulillah Dani sendiri juga kayak gini. Nah kalau misalkan teman-teman sendiri belum ada hasil, tinggal edifikasi leader. Alhamdulillah mas, tim leader saya juga ini luar biasa. Kang Dani kayak gini. Nah baru ke teknik closing, biasanya saya ke teknik closing berikutnya. Pilihan? Bukan pilihan. Jadi emang sering nawarin basic. Jadi nggak kalau udah join basic. Pilihan waktu. Nah iya di waktu. Jadi diskon. Jadi kalau mau diskon, atau misalkan istilahnya ongkir, bebas ongkir. Antara bebas ongkir atau diskon itu tergantung kita enaknya gimana. Nah kalau saya presentasi jam 8 nih, kalau mas transfer sekarang kurang dari jam 9 atau kurang dari jam 10 atau misalkan daftar hari ini ya, nah mas ada diskon nih dari Dani gitu. Misalkan contoh kita kasih diskon 50.000 gitu. Kan kita kalau ngedaftarinnya 1,6
dapat sponsor 110. Nah, dipotong 50.000 kan lumayan, masih ada 100. Belum pasangan, belum poin reward. Mantap ya. Apalagi yang daftarin 2,1 di diskon 200.000 juga nggak masalah. Masih untung juga bos, itu lebih banyak daripada elek ya bos. Nah itu, jadi di teknik closingnya pastikan greget. Nah tapi liatin kalau kita bukan butuh dia, tapi dia yang butuh kita. Gitu. Makanya dengan cara tarik ulur. Tarik ulur. Kan ada 3 tipe bos. Ada tarik ulur, ada tarik cari persamaan, ada tarik duduk, ada tarik kabur gitu ya. Nah kebanyakan orang tarik kabur. Tarik kabur atau enggak tarik duduk gitu ya. Suruh gabung. Kalau misalkan nggak join nanti saya tonjok. Banyak. Nah harusnya kalau saya ini tarik ulur. Jadi nggak ngeliatin saya yang butuh, tapi dia yang butuh. Jadi konsepnya kayak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan doang itu negatif. Nah, tapi kalau misalkan ditambahin kecuali Allah jadi positif. Nah, jadi kita negatifin dulu, misalkan kayak misalkan ada kendala alasan modal, saya pakai ilmu itu juga. Mas saya nggak punya modal. Oh iya, nggak usah maksain. Nggak usah maksain modal. Modal kecuali kalau Mas mau kayak Kang Dani dalam waktu 2 tahun bisa dapat 9 motor, 6 video, 3 pajero, 2 rumah, gitu, kirim video. Atau misalkan oh iya Mas, nanti aja kalau udah ada modal tinggal konfirmasi lagi ke saya. Kan negatif tuh. Nah, tapi kecuali kalau Mas mau membiarkan posisi kemitraannya didahului oleh orang lain. Jadi gitu Mas ya. Intinya ngikutin alur dia, kita tarik lagi. Akhirnya kita lebih enjoy, justru nggak ada modal, malah enjoy kita, malah dia yang bingung sendiri jadinya. Gitu. Nah di teknik closing, nah yang kelima tahapan follow up. Jadi kalau orangnya nggak closing hari itu misalnya, ya saya paling nunggu gajian gitu ya, atau misalnya saya ngusahain modal nih, ya. Nah nanti ke tahap follow upnya bos ya. Nah ini kadang orang lupa juga di tahap follow up bos. Ngarepinnya itu ketika udah presentasi, PDKT, gali kebutuhan, tawarkan solusi, pengennya itu closing gitu ya. Tapi closingnya nggak terjadi, udah gitu ya, dibiarin aja. Nah harusnya ini dari follow up, karena gini ya bos ya, hukum angka gitu ya. Dari 100 orang yang kita presentasi itu 10% orang langsung menerima gitu ya. 10% lagi orang menolak mentah-mentah, dan 80% itu yang harus kita informasikan secara berulang. Mereka belum paham gitu ya. Kemudian dia emang usahainnya memang benar-benar kebelet tapi belum punya modal. Nah itu tinggal kita follow up lagi. Kalau kita nggak follow up, ujung-ujungnya join ke yang lain. Nah banyak yang kayak gitu ya bos ya. Jadi teman-teman pahami hukum angka ya. Dari 100 orang yang kita presentasi itu 10 orang yang positif. Ya 80% masih mikir-mikir, karena apa? Karena dia belum paham. Nah 10% baru menolak. Nah itu artinya apa? Yang masih mikir-mikir kita manfaatin di hukum follow up. Jadi kita masukin ke list broadcast WA ya. Terus kemudian kalau misalkan kita dapat kontak di IG, berarti di IG kita harus terus update status. Kenapa? Ya. Karena akan terfollow up otomatis juga di situ gitu. Kalau misalkan kita saling save kontak, status WA kita manfaatin. Itu jadi follow up juga. Kelihatan follow up juga gitu ya. Iya. Dan emang kebanyakan kalau saya pribadi bos ya, closing itu kebanyakan dari follow up. Iya. Kalau misalkan yang langsung ya? rata-rata susah. Bukan ya? susah ya, langka ketika ya? Langsung presentasi langsung join. Cuma segelintir orang kecuali kalau memang dia udah memahami lebih dulu. Kayak misalkan contoh, dan ini hasil dari YouTube. Nah itu kan YouTube itu video sekali bikin tapi bisa ditonton berulang-ulang. Nah terjadi follow up otomatis di YouTube gitu. Kalau Dani sih niatnya berbagi manfaat untuk teman-teman ya, untuk saudara-saudara di bisnis eco racing ini supaya makin banyak orang yang sukses. Hinggarnya alhamdulillah ternyata banyak calon member juga yang mahamin di YouTube saya. Hinggarnya dia paham, ngechat langsung join. Padahal niatnya bukan promosi ya bos. Iya. Gitu. Nah ini kebanyakan orang cari uang. Kalau saya bukan cari uang, cari manfaat. Semakin kita ngejar manfaat, uang semakin mengejar kita.